Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa anarkis berujung kematian. Pengemudi ojek online di Makassar tewas dikeroyok orang tak dikenal. Salah satu korban yang tewas saat tragedi pembakaran gedung DPRD Makassar dimakamkan. Hanya karena lupa masukkan sapi ke kandang, seorang ayah siksa anak kandungnya hingga luka di sekujur tubuh. Kisah memilukan menimpa seorang anak di Bulukumba. Karena lupa memasukkan sapi ke dalam kandang, bocah berusia 15 tahun disiksa oleh ayahnya hingga luka di sekujur tubuh. Sang ayah kini dalam pengejaran polisi. Seorang bocah di Desa Pemolongan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ditemukan oleh tantenya pada Rabu 27 Agustus lalu terkapar dengan penuh luka di sekujur tubuh. Kondisi anak ini lemas setelah dipukul menggunakan selang, kayu, dan bambu oleh ayahnya. Saat disiksa, kaki dan tangan korban pun diikat. Karena kondisinya mengenaskan, korban dibawa ke rumah sakit serta melaporkan kejadian ini ke polisi. Menurut keterangan korban, penganiayaan itu dilakukan sang ayah karena korban lupa memasukkan sapi ke dalam kandang saat sang ayah tidak ada di rumah. Saat ini polisi sedang mencari pelakunya yang melarikan diri setelah insiden tersebut. Untuk kasusnya sendiri itu diawali ketika pelaku atau ayah kandung korban ini kembali dari Maros, kemudian mendapat informasi bahwa sapinya itu tidak dikandangkan oleh anaknya, sehingga tersulut emosi, kemudian mengikat anaknya lalu kemudian melakukan penganiayaan. Korban berada dalam pengawasan dan perlindungan dari polisi. Karena dari hasil penyelidikan, korban mengaku kerap mengalami kekerasan dari sang ayah, terutama setelah ayahnya berpisah dengan ibunya. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang perempuan di Parepare dibunuh oleh rekan kerjanya. Pembunuhan itu sengaja dilakukan pelaku karena ia gagal memperkosa korban. Suryani Tahir ditemukan tewas pada Jumat dini hari di kamar mes Kelurahan Watang Soreang, Parepare. Kematian Suryani tentu menggegerkan warga dan teman satu mes, sehingga kejadian itu dilaporkan kepada polisi dan pihak perusahaan tempat korban bekerja. Setelah diselidiki, Suryani ternyata dibunuh oleh rekan kerjanya bernama Kadri Ahmad yang merupakan office boy. Pembunuhan ini bermula saat Kadri yang tinggal satu mes dengan Suryani mencoba memperkosanya. Saat tersangka mencoba memeluk korban, korban menendang dada tersangka. Tersangka pun kesal kemudian mengambil pisau yang ada di dalam kamar lalu menusuk dada dan menggorok leher korban. Ini memperkosa korban. Korban lagi dan kedua masuk ke kamar korban. Ini memperkosa, namun korban melakukan perlawanan berontak sehingga pelaku terlempar dan ada pisau di dekat pelaku. Pelaku pisau tersebut langsung menikam leher korban. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya beberapa jam setelah pembunuhan. Polisi memberikan hadiah timah panas ke kaki korban karena hendak kabur saat ditangkap. Atas perbuatannya, Kadri dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan hukuman 15 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Seorang pengemudi ojek daring di Makassar tewas dikeroyok oleh sekelompok orang tak dikenal di depan kampus UMI. Pengeroyokan itu terjadi saat kericuan unjuk rasa pada Jumat lalu. Di dalam keranda ini, Rusdam Diansyah, pengemudi ojek online, terbujur kaku. Tak ada yang bisa dilakukan keluarga selain menangisi kepergiannya yang tak wajar. Rusdam Diansyah menjadi korban kerusuhan unjuk rasa di Makassar pada Jumat lalu.
Ia dikeroyok oleh massa demonstran di gerbang masuk Universitas Muslim Indonesia, Jalan Urip Sumoharjo. Rusdam Diansyah meninggal dunia karena luka di bagian kepala. Cepat didapat semua. Adikku orang baik, Kak. Nggak perlu ributan. Kenapa tiba-tiba kita semua dapat kabar yang tidak baik? Menurut keluarga, saat itu korban sempat keluar rumah untuk melihat unjuk rasa. Naas, ia justru dikeroyok oleh kelompok orang tak dikenal. Pada saat itu dia cuma nonton, Pak. Nonton demonstran. Demonstran ya. Dia dari rumah. Dari rumah, dia kali ikut sebentar dia nonton. Kematian Rusdam Diansyah menambah daftar korban kericuhan unjuk rasa di Makassar. Di antaranya Saiful Akbar, Muhammad Akbar Basri atau Abai, dan Sarinawati yang tewas saat gedung DPRD Sulawesi Selatan dibakar massa. Di kota Parepare, pengemudi ojol menggelar aksi solidaritas untuk rekannya yang tewas dilindas rantis Brimob saat demo di Jakarta, Afan Kurniawan. Mereka membakar lilin dan doa bersama di depan Mapolres Parepare. Pengemudi ojol menuntut 7 terduga pelaku yang melindas Afan hingga tewas dihukum seberat-beratnya. Tuntutan kami tadi adalah bagaimana pihak dari 7 pelaku ini supaya dihukum seberat-beratnya. Saudara kami dari Makassar juga, Rusdiamsyah, itu dituduh sebagai intel, tapi itu adalah ojol yang aktif di aplikasi kami. Jadi semoga yang melakukan tindakan-tindakan anarkis itu bisa diatasi secepatnya. Massa juga meminta kepada polisi agar hukuman yang berlaku tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Raisa Habu melaporkan dari Makassar dan Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Kardinal Ignatius Suharyo memberikan imbauan kepada umat Katolik. Ia mengajar umat untuk menjaga kejernihan sikap, memperkuat solidaritas, dan saling menjaga satu dengan yang lain. Berikut imbauannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, mencermati kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan beberapa hari terakhir ini, kita diajak untuk memahaminya sebagai tanda-tanda zaman. Dalam keadaan seperti ini, saya menghimbau agar umat, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita menjaga Jakarta, kita saling menjaga, kita menjaga Indonesia. Semoga Tuhan yang telah mengantarkan bangsa kita kepada kemerdekaan selalu menjaga, melindungi, dan melimpahkan berkat. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.